Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue balik lagi di channel YouTube ini ya. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, gue ingin sedikit masih melanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan ijazah aspal dari Mukidi Sontoloyo ya. Ya memang harusnya terkait dengan berita ijazah aspalnya Mukidi ini harus terus di follow up terus di media sosial gitu ya. Karena kita kan cuma bisa memberikan akses ya bersuara itu lewat media sosial gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini di channel YouTube gue ini ingin sedikit ngebahas lah ya, ngebahas terkait dengan kasus ijazah aspalnya Mukidi. Cuman gue lihat dari sisi behavior aja, sisi dari behavior ya. Ini yang menunjukkan bahwa Mukidi itu memang patut diduga ijazahnya aspal ya. Kalaupun ijazahnya muncul itu pasti aspal. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari segi kebiasaan ya, atau pola perilaku dari Mukidi ini yang sama sekali nggak mencerminkan sebagai seorang mahasiswa. Bisa jadi patut diduga yang bersangkutan itu nggak pernah kuliah gitu ya. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena kalau misalkan orang pernah kuliah, itu dia minimal punya satu kemampuan dasar ya, atau kompetensi basic dasar ya. Dia minimal punya kemampuan public speaking yang bagus ya. Ketika berbicara di depan orang banyak, itu ngomongnya lancar gitu ya. Kemudian juga punya kecerdasan ketika dia mengolah kata verbal gitu ya. Dan yang pasti ya, dia memiliki narasi yang cukup ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Ya kayak kita nih ngomong nih ya di media sosial di mana aja lah, lewat YouTube lah, lewat macam-macam lah ya. Itu kan sebenarnya kan basic dasar yang dimiliki harusnya sebagai seorang mahasiswa atau yang pernah kuliah. Itu lancar ketika berbicara gitu loh di depan orang banyak maupun menyampaikan sesuatu kepada audiens gitu loh. Nah kita lihat kalau Mukidi, ini kan behavior dari Mukidi kan kita sama-sama tahu. Orangnya ngomongnya kalau tanpa teks itu belepotan gitu ya. Ketika berbicara di depan orang banyak itu ya, itu seperti ada tersendat gitu ya. Ibaratnya kalau di YouTube itu kena buffering kali ya. Jadi gagap gitu ya. Jadi antara pikiran sama congor itu nggak nyambung gitu loh. Jadi agak tersendat ngomongnya. Itu kan kelihatan itu Mukidi. Terus kalau Mukidi itu ditanya wartawan itu selalu menjawab, "Ya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Kalian tanya saja sama si A, si B." Itu kan nggak mencerminkan sebagai seorang intelektual kalau kita lihat gitu ya. Jadi bagaimana mungkin orang seperti Mukidi ini ya, ini dianggap pernah kuliah gitu ya. Karena kita sama-sama tahu orang pernah kuliah itu kan pasti memiliki basic dasar yang namanya public speaking ya. Entah dari jurusan apa aja, nggak harus dari jurusan FISIP gitu ya. Jurusan ekonomi, jurusan kedokteran ya, jurusan keguruan ya, macam-macam lah. Namanya orang pernah kuliah itu pasti memiliki basic dasar ya, dia pintar mengolah kata ketika berbicara. Itu pasti dasarnya begitu orang pernah kuliah. Tapi kita nggak pernah melihat ya hal itu pada dirinya Mukidi ya selama ini ketika dia muncul di dunia perpolitikan Indonesia sampai dia jadi presiden 2 periode. Bahkan kita lihat banyak sekali kelucuan-kelucuan dari Mukidi ini ketika berbicara malah seperti mengatakan mudik sama pulang kampung itu beda, kemudian sudah tapi belum gitu. Kemudian yang diekspor itu sedimen bukan pasir gitu. Jadi semacam olah kata yang sangat mengocok perut gitu ya kalau kita lihat dari congre yang keluar dari Mukidi ini. Kalau kemudian yang paling menggelikan lagi Mukidi ini kalau marah itu harus baca teks gitu loh. Jadi ini orang nggak mencerminkan sebagai orang yang pernah kuliah kalau gue perhatikan gitu ya. Kalau dilihat dari sisi behavior gitu ya. Nah makanya ini kan sebenarnya sangat memalukan gitu ya kalau misalkan pihak UGM ini masih membela dan melindungi Mukidi seolah-olah Mukidi itu adalah alumninya hingga mendapatkan ijazah. Ditambah lagi ya bukti pendukung yang sangat kuat kenapa Mukidi ini patut diduga ya ijazahnya aspal itu kan kemarin press release dari Baris Krim Polri ya yang istilahnya muncul di layar proyek itu kan yang di layar proyektor itu kan memperlihatkan bahwa transkrip nilai Mukidi itu ada nilai mata kuliah D sebanyak 6 biji. Dari situ aja kita udah bisa menyimpulkan ya. Mukidi itu kalau ada ijazahnya pasti ijazahnya aspal. Karena nggak mungkin ya mahasiswa itu bisa lulus, bisa wisuda, bisa dapat ijazah. Kalau ada nilai mata kuliah D itu pasti lebih dari satu. Jangankan lebih dari satu ya. Kalau di kampus gue aja di kampus swasta ya, ada nilai mata kuliah D cuma 1 biji aja itu nggak bisa daftar sidang skripsi. Jadi kan nggak mungkin gitu ya, masa sekelas UGM yang katanya kampus negeri itu
bisa meluluskan mahasiswanya ya yang punya nilai mata kuliah D sebanyak 6 biji. Itu aja nggak mungkin, mustahil gitu loh. Jadi ini kan patut diduga sangat kuat memang yang paling mendekati kebenaran adalah dugaan-dugaan masyarakat termasuk kita dan Bang Rismo semua dan kawan-kawan itu yang meyakini bahwa ijazahnya Mukidi itu aspal ya 11.000 triliun %, kalaupun ada ijazahnya gitu loh. Dan yang paling kalau menurut gua pribadi yang lebih kuat itu memang bisa jadi yang bersangkutan ini patut diduga nggak pernah kuliah sebenarnya gitu. Kalau kita lihat dari sisi behavior ya, kebiasaan orang, perilakunya Mukidi ini, kemudian kemampuan analisis kompetensi narasinya gitu ya sebagai personal. Ini tentu patut diduga yang bersangkutan itu sebenarnya nggak pernah kuliah gitu ya, karena tidak memiliki yang namanya kecerdasan kompetensi ketika berbicara, tidak memiliki kecerdasan public speaking ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengolah kata dengan baik ketika berbicara di depan orang banyak ya kan. Ketika ngomong itu pasti tersendat-sendat gitu ya. Seperti kalau di YouTube itu kena buffering gitu.